Yes, it's done. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, untuk account ID-nya ini cukup unik. Jadi di Hedera Hashgraph itu menggunakan alamat wallet address seperti ini, guys. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Still always with me, gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project-project crypto. Di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini ya guys. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas project yang baru guys ya. Dan bisa dibilang ini adalah project pertama dari blockchain-nya guys. Dan project ini bergerak di bidang launchpad atau sebuah platform ya, yang memberikan rekomendasi untuk project-project baru dan menawarkan pembelian awal kepada para investor-investor awal guys. Dan kenapa saya bilang ini baru ataupun pertama? Karena project Launchpad ini adalah project launchpad pertama di jaringan blockchain Hedera Hashgraph. Seperti yang kalian tahu ya, kalau Hedera Hashgraph ini merupakan blockchain yang cukup menarik perhatian juga ya, dimana dibalik pengembangan ataupun brand-brand besar yang ada di belakang pembangunan blockchain Hedera Hashgraph ini atau HBAR ini bukanlah brand-brand abal-abal. Jika kalian tertarik untuk pembahasan tentang blockchain Hedera Hashgraph ataupun HBAR, kalian tulis saja di kolom komentar, dan jika nanti banyak yang request, nanti kita akan bikin satu video khusus untuk pembahasan blockchain HBAR atau Hedera Hashgraph. So, without any further ado, let's talk about it. Oke, nama projectnya adalah Headstarter. Nanti kalian bisa kunjungi sendiri di websitenya ya, di headstarter.org. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi nanti kalian bisa ubek-ubek sendiri ya tentang seluk-beluk dari Headstarter ini. Jika mungkin masih ada dari pembahasan yang kami sampaikan ini kurang lengkap dari pemaparannya. Jadi apa sih Headstarter ini? Jadi Headstarter ini merupakan platform akselerasi untuk project-project dan juga launchpad dari ekosistem Hedera Hashgraph blockchain. Headstarter ini sedang mengkurasi project Hedera Hashgraph tahap awal yang terbaik tentunya dan menghubungkannya dengan komunitas dan pendanaan terdesentralisasi. Untuk lebih jelasnya kalian bisa klik di light papernya ini ya. Jadi Headstarter ini merupakan akselerator project dan landasan peluncuran ya ataupun launchpad yang asli dari ekosistem Hashgraph Hedera ya atau Hedera Hashgraph. Jadi aplikasi terdesentralisasi Headstarter ini akan dioptimalkan untuk teknologi ledger terdistribusi ya, yang mendasari dan memanfaatkan layanan kontrak cerdas Hedera Hashgraph atau HSCS dengan tujuan memberdayakan ekosistem Hedera yang luas dengan memfasilitasi kesadaran masyarakat, visibilitas, dan peningkatan modal secara adil dan transparan. Jadi Hedera ini adalah jaringan terdesentralisasi layer 1 ya, yang selalu mendukung desentralisasi dan membangun nilai untuk jangka panjang guys. Dengan langkah-langkah baru-baru ini dalam keterbukaan, kompatibilitas, dan pengembangan insentif melalui hibah yayasan, maka jaringan dari Hedera Hashgraph ini akan segera melihat pengakuan arus utamanya guys. Kemudian Headstarter ini sendiri adalah bagian yang hilang ya, yang akan membawa kepercayaan, utilitas, dan juga pengembang arus utama dan adopsi retail selangkah lebih dekat. Perintis DeFi dan juga crowdfunding di Hedera ini akan datang melalui fungsionalitas Headstarter Decentral Apps, infrastruktur, dan program akselerator ekosistem. Headstarter ini telah menyusun platform terdesentralisasi dari ujung ke ujung ya, dengan putaran penjualan token yang ramah dengan peraturan yang terintegrasi, fungsi yang dapat diaudit secara publik, dan media dukungan pendidikan. Serangkaian fitur, gamifikasi, dan juga integrasi baru yang menarik direncanakan akan diluncurkan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Aplikasinya ini akan menargetkan komunitas Hedera serta pengguna Web3 dan kripto pada umumnya untuk menyediakan gerbang yang belum pernah ada sebelumnya guys ke inovasi eksklusif untuk ruang Hedera ini. Kemudian untuk produknya, di mana Headstarter ini adalah protokol lapisan aplikasi terdesentralisasi ya, yang dirancang untuk membantu project asli dari Hedera Hashgraph yang akan datang dengan
pendanaan, visibilitas, dan juga basis pengguna yang solid guys. Nah ini adalah contohnya ya. Nanti kita akan coba cek di Decentral Apps-nya. Pilar di mana project ini dirancang adalah inovasi, transparansi, dan juga kecerdasan regulasi guys. Anggota komunitas Headstarter ini akan diperkenalkan dengan project-project yang berhasil diperiksa, terhubung dengan tim dan juga produk masing-masing, dan akhirnya ditawarkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pra pendaftaran ataupun putaran IDO publik untuk mereka guys. Headstarter Devs ini akan memanfaatkan HTS dan juga HSCS ya, melalui kontrak pintar yang aman dan diaudit secara publik. Di luar platform IDO, Headstarter ini akan dibangun di atas SDK pengembangan Hedera HashGraph yang sifatnya open source dan dibuat sendiri yang disebut dengan Strato.js. Jadi mengingat desain jaringan Hedera dan ekosistem Decentral Finance yang muncul, maka Headstarter ini akan diposisikan secara unik untuk memicu pengembangan dan adopsi pada HashGraph DLT generasi ketiga sambil mengintegrasikan dan menawarkan solusi Decentral Finance lebih lanjut, mendorong batas crowdfunding di Web3, dan juga apa yang dapat ditawarkan di launchpad-nya nanti. Kemudian beberapa ambisi ya untuk Headstarter ini adalah satu, untuk hadiah taruhan atau reward ya, 1 dan 2 sisi serta hasil untuk farmingnya. Kemudian membangun untuk Decentralized Autonomous Organization ya atau DAO, dan lembaga yang mendistribusikan pengambilan keputusan serta mekanisme pemungutan suara atau voting untuk lebih mendemokratisasikan pemeriksaan dan juga pendanaan proyek dan inisiatif di masa depan nanti. Kemudian sebagai pool dengan partisipasi yang berjenjang ya, dan juga integrasi metaverse, launchpad NFT, dan juga untuk pembukaan IDO. Selanjutnya untuk problem yang mendasari dari project Headstarter ini nanti kalian bisa baca sendiri ya, serta untuk solusinya nanti bagaimana nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Kemudian untuk marketnya kalian juga bisa cek sendiri ya nanti di sini. Baik untuk karakteristik di mana nanti fundraising ya untuk penggalangan dana, kemudian marketing dan juga community outreach-nya ya, serta trading dan juga liquidity, security, regulatory condition, dan trust, serta untuk fees-nya juga. Nanti kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya, dilihat dari segi ICO, kemudian untuk IEO ya, Initial Exchange Offering, serta untuk Headstarter IDO-nya atau Initial Decentralized Offering-nya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Kita langsung saja menuju untuk ke roadmap-nya ya. Kalau kita lihat di sini, di mana launchpad dari IDO ini hanyalah langkah pertama dalam menyediakan alat penting ya untuk menarik ide-ide baru yang menarik yang dibangun di Web3 serta solusi Web2 yang beralih ke ekonomi kripto. Nah, di sini kita bisa lihat untuk kuartal ketiga 2021 ini sebenarnya sudah selesai ya untuk targetnya. Dan kalau kita lihat di sini untuk kuartal kedua 2022 untuk sekarang ini ya, release of white paper ini sepertinya masih belum. Kalau kita cek di awal website tadi ya, baru untuk light papernya. Kemudian untuk announcement of Headstarter Council juga belum, smart contract dan juga pen audits juga belum, serta untuk Headstarter IDO nya juga masih belum. Jadi untuk roadmapnya ini masih banyak ya yang masih harus dilakukan ke depannya. Untuk tim dari pengembangan Headstarter platform ini ya, antara lain ada Tudor Holotescu sebagai founder dan juga CEO, Victor Holotescu sebagai full stack developer, dan beberapa orang ini nanti kalian bisa cek sendiri. Tapi kalau menurut saya di sini masih kurang informasinya ya, karena di sini tidak disediakan untuk background ataupun pengalaman dari orang-orang ini, serta beberapa media sosial yang perlu kita ketahui tentunya ya. Dan oke, secara tampilan muka di sini benar-benar dilihatin secara jelas ya, berwarna dan cukup jelas, artinya ya bisa dibilang docs ya, tapi kita masih belum tahu sepak terjang dari orang-orang ini. Kemudian untuk token utility-nya, jadi Headstarter Devs ini akan dibangun di sekitar token HST asli ya, yang menawarkan insentif asli dan juga fitur gamifikasi untuk mengamankan utilitas intrinsiknya. Ekosistem Headstarter ini akan didorong oleh token Headstarter asli yang disebut dengan HST ya, dan token ini dicetak di layanan token Hedera dan tetap setia pada etos kami dan memimpin dalam visibilitas, interaksi, dan juga pertumbuhan di jaringan Hedera HashGraph guys. Nanti para holder HST ini akan memperoleh hak istimewa ya untuk berpartisipasi dalam lotre untuk daftar yang diizinkan dan berpotensi memiliki akses ke project yang dicari melalui peluncuran token IDO-nya. Meskipun token HST ini akan live di mainnet Hedera, itu akan dapat diakses di beberapa Decentral Exchange dan Central Exchange yang lain ya. Jadi periode penguncian token HST yang diberi insentif akan segera menyusul, di mana pemegang akan menerima fasilitas tambahan seperti hadiah untuk stakingnya.
Untuk lebih jelasnya dari segi utilities ya, nanti kalian bisa cek di white paper dan juga roadmap projectnya ya. Dan kalau kita lihat dari segi token metriknya ya, untuk pasokan tokennya ini totalnya ada sekitar 2.500.000.000 token HST diperdagangkan di babak pra-liquidity atau pre-liquidity round ya, sekitar 12.500.000 token HST. Kemudian juga harga token HST di TGE nya nanti sekitar 0,01 US dollar, dan harga token HST di putaran saat ini sekitar di 0,008 USD. Diskon untuk putaran saat ini sekitar 20% guys, jadi lumayan banget ya. Untuk lebih jelasnya dari pembagian presentasinya kalian bisa cek sendiri. Untuk staking dan reward subsidies ini sekitar 22,3%, token distribusinya ini 18,7%, dan tim dan advisor ini mendapat jatah 14% ya, jadi cukup banyak banget ya. Kemudian untuk liquidity fund-nya ini sekitar 10%, treasury atau perbendaharaannya ini ada 20%, dan untuk reserve 15%. Dan untuk catatan ya, token yang dibeli di babak ini nanti akan mendapatkan diskon sekitar 20% dari harga di putaran utama, dan satu-satunya putaran di mana token tidak dapat dikenakan vesting guys. Menarik. Kita kembali ke halaman awal websitenya ya. Kalau kita cek di sini untuk partnersnya cukup keren ya. Di sini ada SourceSwap, ada Bidler Labs, kemudian ada Securitas, Hashpark, DK4 Advisory, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Dan ini adalah timnya yang tadi ya. Oh, ternyata di sini sudah disediakan untuk platform media sosialnya, ada Twitter dan juga LinkedIn. Nanti kalian bisa cek sendiri-sendiri ya untuk setiap orang-orangnya ini. Berarti secara tim ini docs banget guys. Kemudian untuk advisornya juga disertakan di sini ya. Ada Andy Kulikian sebagai Business Development Lead. Nanti kalian bisa baca sendiri untuk orang-orangnya. Dan beberapa artikel yang mungkin kalian butuhkan ya untuk bisa lebih memahami tentang project Headstarter ini, kalian bisa klik aja di sendiri ya. Dan seperti yang kalian lihat sendiri ya, bahwa Headstarter ini merupakan salah satu project ya dari Hedera 2022 Hackathon kemarin. Nanti kalian bisa cek sendiri di sini. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke apps-nya dari Headstarter ini. Kalian klik aja tombol app ini, nanti akan dibawa ke halaman ini. Nah, ini adalah tampilan awal dari apps Headstarter ini ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi ya, di app.headstarter.org. Dan tentu saja kalian di sini harus menghubungkan wallet kalian untuk bisa ikut serta di IDO-nya guys. Dan untuk sekarang project yang ditawarkan di IDO-nya ini adalah Headstarter itu sendiri. Jadi untuk bisa mengikuti untuk penjualan token dari Headstarter yaitu HTS, kalian klik aja di sini. Nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Jadi ini adalah Headstarter untuk penjualan di ronde pertama ya, untuk pre-liquidity di IDO-nya. Dengan target fundraise-nya ini sekitar 100.000 US dollar dengan maksimal allocation sekitar 800 US dollar dengan harga di 0,008 US dollar per tokennya guys. Jadi ini kesempatan ya buat kalian karena bisa mendapatkan sekitar 20% dari harga penawarannya guys ya. Ini lumayan ya. Untuk pendaftarannya sebenarnya sudah dimulai ya dari sekitar tanggal 1 Juni kemarin dan akan berakhir nanti di tanggal Juni 13 ya. Dan akan dijual untuk tokennya itu sekitar di bulan Juni tanggal 17 ya 2022. Kemudian untuk akhir penjualannya itu di Juni 18. Jadi hanya ada waktu sekitar 24 jam aja. Dan akan didistribusikan untuk tokennya itu sekitar di bulan Juli tanggal 2 2022 guys. Dan kalau tidak salah nanti tidak ada sistem vestingnya ya. Dan karena menggunakan non vesting, artinya di sini untuk maksimal alokasinya itu cuma dibatas sekitar 800 US dollar saja guys. Jadi buat para whale yang mempunyai dana jutaan dolar tidak akan bisa masuk ke sini karena batasnya cuma di 800 US dollar saja. Tapi sebenarnya bisa diakalin sih. Meskipun dibatas 800 US dollar untuk satu orang, bisa aja para whale itu meng-hire beberapa orang atau mungkin ratusan orang, dan setiap orangnya itu dijatah 800 US dollar secara bersamaan, bisa membeli dan bisa menjualnya secara bersamaan pula. Ini juga menjadi salah satu problem juga ya di berbagai launchpad kayak gitu guys, kalau tidak menggunakan sistem vesting. Karena sistem vesting kayak gini sebenarnya diperlukan dengan tujuan untuk menjaga kestabilan dari harga tokennya itu sendiri guys. Kalau tidak ada vesting, maka orang yang menjual di putaran awal maka itu bisa secara bebas menjualnya kapan saja, dan ini akan berpengaruh dengan harga dari tokennya itu sendiri guys. Untuk keterangan lebih lanjutnya ya, di sini juga sudah dirangkum untuk project dari Headstarter ini ya. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi untuk memahami tentang projectnya. Dan jika kalian tertarik ya untuk mengikuti IDO-nya, kalian bisa klik aja apply di sini ya. Tapi sebelumnya kalian harus connectin ke wallet dulu. Caranya gampang. Kalian tinggal klik aja connect wallet di sini ya. Kalian klik. Nah, kemudian untuk wallet yang didukung di sini ada dua, yaitu Hashpark Wallet dan juga Blade Wallet.
Tapi untuk Blade Walletnya ini masih coming soon, dan yang tersedia baru dari Hashpack Wallet. Dan yang saya tahu untuk sekarang ya, Hashpack Wallet ini bisa diibaratkan seperti Trust Wallet pada BSC ataupun MetaMask pada Uniswap guys. Jadi bisa dibilang ini adalah wallet utama ataupun wallet layer 1 lah ya dari blockchain Hedera Hashgraph ini guys. Jika kalian belum menginstal untuk Hashpack Walletnya, kalian bisa klik aja install di sini. Nanti akan dibawa ke halaman ini. Kalian baca tentang Hashpack Wallet itu sendiri ya. Kalau kalian sudah mengerti, kalian tinggal install untuk extensionnya atau bisa langsung untuk meluncurkan web app-nya. Kalau kalian pilih untuk launch web app-nya, kalian akan dibawa ke halaman ini, dan di sini kalian bisa membuat akun wallet kalian di sini ya. Kalian tinggal bikin untuk passwordnya. Kalau sudah dibuat untuk passwordnya, tinggal klik agree ya, satu centang, kemudian next. Nah di sini nanti kalian diminta untuk memilih apakah ingin mengimport wallet yang sudah dibikin sebelumnya ataupun membuat wallet baru, dan di sini kita bikin yang baru aja ya. Kemudian disuruh memilih membuat wallet baru ataupun membuat wallet menggunakan ledger. Kita pilih aja yang create new wallet. Nah di sini kalian catat untuk seed phrase-nya. Kalau sudah dicatat untuk seed phrase-nya, tinggal klik next. Nah di sini kalian tinggal masukin seed phrase yang tadi sesuai dengan urutannya, jadi jangan sampai salah ya. Ini sebagai konfirmasi aja. Kalau sudah diisi untuk kolomnya, tinggal klik next aja. Nah selanjutnya kita disuruh untuk membuat nama dari wallet kita nanti. Nah di sini terserah kalian yang mau bikin apa. Di sini saya contohin dengan nama IndoGems. Kalau sudah, tinggal create wallet. Kita tunggu untuk prosesnya. Yes, it's done. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, untuk account ID-nya ini cukup unik. Jadi di Hedera Hashgraph itu menggunakan alamat wallet address-nya seperti ini guys. Biasanya kan kalau kita transfer itu kan alamatnya panjang-panjang kayak gitu ya kode-kodenya. Nah di sini cukup simple. Jadi kodenya seperti ini, dan ini kalian bisa copy untuk bisa bertransaksi ataupun menerima dan membayar menggunakan Hashbar Coin. Kalian juga bisa untuk refill recovery keys-nya yang bisa kalian gunakan untuk recovery ya, jika nanti kalian ingin masuk ke akun wallet kalian di perangkat lain, biasanya kayak gitu ya, atau kalian kehilangan dompet kalian. Jadi nanti akan berisi seed phrase dan juga private key-nya. Oke, kalau kalian sudah paham, tinggal centang aja ya bahwa kita sudah mengerti, dan tinggal let's go aja. Oke, jadi di sini kalian sudah mempunyai wallet baru di Hashpack ini ya. Dengan begitu kalian sudah bisa untuk menggunakan Hashstarter platformnya ya. Jadi kita connect aja untuk walletnya, kemudian pilih Hashpack Wallet. Nah nanti di sini ada aplikasinya guys, akan muncul seperti ini, dan kalian tinggal masukin aja password yang sudah kalian bikin tadi. Kalau sudah, tinggal sign in to Hashpack. Nanti akan muncul pilihan nama-nama wallet yang pernah kalian install di sini ya. Nah di sini saya menggunakan wallet saya sendiri, tinggal centang aja, kemudian approve. Oke. Jadi nanti penampakannya seperti ini, dan nanti kalian bisa coba sendiri. Dan selanjutnya, jika kalian tertarik untuk mengikuti Hashstarter round pertama ini untuk pre-liquidity IDO-nya, kalian klik aja apply di sini ya. Nanti akan dibawa ke halaman ini guys. Kalian tinggal ikutin aja untuk langkah-langkahnya ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Untuk loginnya kalian bisa menggunakan akun Google atau bisa menggunakan email kalian. Nanti bisa kalian coba sendiri ya. Oke, selanjutnya untuk komunitas khususnya di Twitternya, sekarang itu baru ada sekitar 2000-an followers, dan ini kalau saya nilai sih masih baru ya untuk projectnya. Jadi wajar dengan follower yang masih 2000, karena ini masih baru banget, dan tidak menutup kemungkinan ini akan bertambah cukup cepat ya, karena platform dari blockchain Hedera Hashgraph ini bukanlah blockchain abal-abal guys. Dan untuk perkembangan terbaru ataupun event-event yang akan dilakukan dari Hashstarter ini, nanti kalian bisa follow akun Twitternya ya, agar nanti kalian tidak ketinggalan semua informasinya guys. Kemudian untuk komunitas di Telegram grupnya ya, di sini ada 2 untuk community dan juga announcementnya. Di Hashstarter community ini ada sekitar 371 member ya, dan 18 yang online. Ini masih sedikit banget karena masih belum banyak orang yang tahu tentang project ini. Kemudian untuk Telegram announcementnya ini ada 199 subscriber, dan wajar ya karena ini project baru, masih belum banyak orang yang tahu, jadi masih sedikit ya. Dan jika kalian tertarik untuk mengikutinya, kalian bisa klik aja linknya, nanti akan saya kasih di deskripsi ya, untuk bisa ikut berdiskusi di dalam Telegram grupnya. Oke, jadi itu sedikit ya untuk pembahasan dari project Hashstarter ini. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk mengikuti IDO-nya, masih terbuka kesempatannya sampai tanggal 13 Juni nanti. Jadi manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Dan ada sedikit bonus ya. Dan semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat teman-teman yang mempunyai koin Hedera Hashgraph yang lagi diem di dompet ataupun di exchange kalian. Kalian bisa staking di sini guys. Jadi dengan staking ini nanti kalian bisa menggandakan ataupun
menambah token Edge Bar kalian tanpa harus membeli guys, dan bisa dibilang ini sebagai salah satu pilihan untuk passive income ya guys. Buat kalian yang tertarik, kalian klik aja link ini di hedera.staderlabs.com. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi di platform Stader ini kalian bisa melakukan staking. Caranya cukup gampang banget. Pertama, kalian konekin ke wallet hashpack yang tadi. Kemudian kalian isi ataupun deposit untuk koin Edge Bar-nya. Caranya gampang ya. Kalian tinggal transfer aja menggunakan jaringan Edge Bar. Jadi nanti di pilihan exchange-nya itu ada pilihan jaringannya. Kalian pilih jaringan Edge Bar ya. Jadi nanti biar masuk ke sininya itu menggunakan jaringan Edge Bar itu sendiri ya. Caranya gampang. Kemudian kalian tinggal klik aja stake jika sudah selesai ya untuk depositnya tadi di walletnya, dan tinggal isi aja sesuai dengan koin Edge Bar yang ingin kalian staking. Dan lumayan guys, di sini untuk APY-nya itu sekitar 42,7%. Ini lumayan gede ya. Dan buat informasi aja, kemarin itu belum lama ini saya staking itu di 423 untuk koin Edge Bar saya ya. Dan ini akan dikonversi dulu ke Edge Bar X dengan nilai 1:1, jadi akan dikonversi dulu gitu. Dan sekarang saya sudah mempunyai sekitar 457 koin Edge Bar. Ini lumayan banget kan, padahal saya belum lama untuk stakingnya ini guys. Dan informasi aja untuk unstake-nya ini masih coming soon ya kalau kita klik di sini. Jadi untuk unstake ataupun withdrawal dari hasil stakingnya ini akan bisa dilakukan atau available di versi 2-nya nanti guys. Jadi nanti ada upgrade untuk platform Stader ini di versi 2, dan nanti di versi 2-nya itu baru bisa kita withdraw hasil dari staking Edge Bar-nya. Dan untuk perkiraan itu ada di bulan Juli ya, bulan depan. Kita tunggu aja untuk update-nya guys. Jadi buat kalian yang mungkin tertarik ya untuk staking koin Edge Bar, kalian bisa manfaatin fitur ini guys. Atau jika kalian ingin lebih jelasnya bagaimana caranya untuk staking, kalian isi aja di kolom komentar. Jika nanti banyak yang meminta ataupun request, nanti kita akan bikin video secara khusus untuk staking koin Edge Bar di staderlabs.com ini guys. Oke? Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Tidak lupa kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin untuk berinvestasi guys. Terima kasih, jangan lupa untuk berolahraga setiap hari dan selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan tentu saja keep cuan. See you on the next video.